Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu lagi dengan pembelajaran IPS untuk kelas 7 dengan Ustadzah Kartika dengan subbab sumber daya manusia Indonesia. Yang pertama adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk. Sini ya, jumlah dan pertumbuhan penduduk ini nanti akan dibagi dengan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk non alami dan pertumbuhan penduduk total. Jumlah penduduk ini bisa kita lihat kurvanya ya. Ini Ustadzah berikan sampel pada tahun 1930 sampai 2010. Ini kurvanya ya. Jadi jumlah penduduk mengalami kenaikan yang cukup besar. Jumlah penduduk suatu negara, misalnya Indonesia, atau penduduk di suatu wilayah selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena pertumbuhan penduduk pada wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk Indonesia ini semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. Di sini ya, dari tahun 1971 sampai tahun 1980 sebanyak 23,72%. Secara keseluruhan, rata-rata kenaikan jumlah penduduk setiap 10 tahun hampir mencapai 20%, sangat meningkat ya. Perlu diketahui juga bahwa menurut perkiraan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, jumlah penduduk Indonesia akan menjadi 250 juta jiwa pada tahun 2014 dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun. Salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk adalah tingginya kelahiran. Indonesia termasuk negara dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang besar dan berpenduduk banyak. Indonesia juga terdiri atas ribuan pulau, beragam budaya, ratusan suku dan ratusan bahasa Indonesia. Ini angka kelahiran jelas ya, angka kelahiran akan memicu tingkat jumlah penduduk. Angka kelahiran sendiri juga dipicu karena biasanya keluarga berencana. Mereka tidak merencanakan untuk mengikuti program pemerintah yang 2 anak cukup, karena pada tahun-tahun ini program itu belum ada dan biasanya keluarga itu mempunyai anak lebih dari 2, bahkan ada yang sampai 10 sampai 15. Beda dengan sekarang yang memang pemerintah membatasi dengan program keluarga berencana atau dengan istilah KB supaya menekan angka jumlah penduduk, supaya angka kelahiran tidak tinggi. Hal ini pula menjadi keunggulan Indonesia dilihat dari segi kependudukan. Di sini ya, jumlah penduduk di beberapa pulau besar Indonesia dari tahun ke tahun. Nih, bisa kita lihat ya. Dari berbagai provinsi, ini bisa kita lihat bahwa contoh aja saja Aceh, dari 2 juta 10 tahun jadi 2.600.000, 10 tahun jadi 3 juta sampai dengan 4 juta. Berarti angka kelahiran atau jumlah penduduk itu tidak mengalami penurunan sama sekali, justru malah mengalami peningkatan. Dan angka kelahiran tinggi, padahal angka kematian juga cukup besar, tetapi tetap masih kalah dengan angka kelahiran. Jumlah penduduk yang begitu besar di Indonesia menjadi permasalahan serius, terutama di daerah perkotaan. Karena semakin besar jumlah dan pertumbuhan penduduk, semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Sebagai contoh saja, dengan pertambahan jumlah penduduk tentu harus dibarengi dengan penambahan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Pengendalian jumlah penduduk perlu dilakukan oleh pemerintah supaya negara dapat membuat perencanaan pembangunan yang baik. Salah satu tahapan dalam pengendalian jumlah penduduk adalah harus diawali dengan mengetahui jumlah dan pertumbuhan penduduk, dan juga untuk mengatasi permasalahan akibat jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang besar dapat dilakukan adalah dengan menciptakan lapangan kerja yang luas. Jadi pemerintah juga memikirkan dengan angkanya tingkat kelahiran yang tinggi itu pasti jumlah penduduk meningkat. Itu diantisipasi dengan permasalahan itu dengan menciptakan lapangan kerja yang luas supaya tidak terjadi banyak pengangguran. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk terjadi karena pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran atau nama lainnya dengan natalitas, kematian, nama lainnya mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Ini perpindahan secara penduduk secara umum ya, itu namanya masih migrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, sedangkan perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Pertumbuhan penduduk, ini pengertian pertumbuhan penduduk sendiri adalah perubahan menyangkut jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya, maupun kemungkinannya untuk waktu-waktu mendatang. Sini pertumbuhan penduduk alami, berarti pertumbuhan penduduk alami itu tidak dibuat-buat, alami. Alami dalam artian di sini pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari hasil selisih tingkat kelahiran dengan kematian dalam 1 tahun disebut pertumbuhan penduduk alami. Misalnya, pada saat ini jumlah penduduk di kampung kalian ada 1.000 orang. Maka dengan menghitung selisih jumlah kelahiran dan kematian, maka kamu akan menemukan angka pertumbuhan penduduk di kampungmu. Contoh, jumlah bayi yang lahir adalah 40. Penduduk yang meninggal atau yang kematian adalah 20. Maka dengan menggunakan rumus di bawah ini, pertumbuhan penduduk di kampungmu adalah 40 dikurangi 20 per 1.000 atau 20 per 1.000 atau 2%, ya. Jadi dibuat persen itu 2%. 40 dikurangi 20 itu 20. Maka dijadikan persen adalah 2%. Ini rumusnya. P dikurangi L dikurangi M. P adalah pertumbuhan penduduk. Kita mencari pertumbuhan penduduk. L adalah tingkat kelahiran. M adalah yang meninggal dunia atau kematian. Jadi bisa didapatkan 20 karena L dikurangi M. Jadilah 20. Jadilah pertumbuhan penduduk. Sekarang pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami diperoleh dari selisih imigrasi atau migrasi masuk dengan emigrasi atau migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk non-alami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk karena migrasi, karena perpindahan ya. Perhitungannya dapat digunakan sebagai rumus P sama tetap pertumbuhan penduduk, I adalah imigrasi dan E adalah emigrasi. Pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan kematian ditambah dengan selisih pertumbuhan non-alami. Nih, P sama dengan L jumlah kelahiran, M adalah jumlah kematian ditambah I imigrasi dan E emigrasi. Jadi
digabung antara tadi pertumbuhan penduduk alami dengan pertumbuhan penduduk total. Ini untuk mencari pertumbuhan penduduk total. Jadi penggabungan ya, penggabungan antara dua pertumbuhan penduduk tadi. Oke, saya lanjutkan dengan komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini biasanya berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, dan berdasarkan piramida penduduk. Oke, saya lanjutkan. Di sini adalah diagram komposisi penduduk 2009 sampai 2012. Ada laki-laki, perempuan, angka partisipasi sekolah. Di sini ya, bisa dilihat. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan. Ini biasanya diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Jadi ini berdasarkan usia, bisa, atau berdasarkan dengan pekerjaan, nih pertanian, mata pencaharian. Komposisi penduduk berdasarkan usia adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, baik tunggal maupun berdasarkan interval usia tertentu. Komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Bisa dilihat intervalnya, seperti usia 0 sampai 5 tahun adalah usia balita. Yang biasanya ikut posyandu, kenapa balita, bayi di bawah 5 tahun atau kisaran dari 0 sampai 5 tahun. 6 sampai 12 tahun biasanya usia SD, 13 sampai 15 biasanya adalah usia SMP, 16 sampai 18 tahun adalah usia SMA, 19 sampai 24 biasanya usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun biasanya usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun biasanya usia lanjut atau sudah tua. Usia 0 sampai 14 biasanya usia belum produktif. Usia 15 sampai 64 adalah usia produktif, dan lebih dari 65 tahun sudah tidak produktif lagi. Tidak produktif itu berarti sudah tidak layak untuk bekerja. Biasanya kalau bekerja itu memang di usia 15 sampai 64 tahun ya. Maka kenapa biasanya kalau kita lihat orang sudah pensiun itu sekarang maksimalnya 60 tahun ya. Contoh penggunaan komposisi penduduk berdasarkan usia. Angka ketergantungannya dengan rumus AK, A kecil per B kali 100. A kecil adalah jumlah penduduk produktif dengan usia 15 sampai 64. B ini tadi ya, A adalah jumlah penduduk belum tidak produktif, atau yang B jumlah penduduk produktif kali 100 jika kita mau menghitung angka ketergantungan. Mungkin sampai komposisi penduduk berdasarkan usia dulu, nanti Ustazah lanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih, dipahami walaupun sedikit, tetap harus pemahaman, terutama yang ini tuh harus paham, harus hafal ya. Apa itu pertumbuhan alami ataupun yang lainnya ya. Mungkin sampai di sini dulu Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.